Bab 1051, Tuan Besar Xiu, Anda telah bekerja keras. 1. Shen Yanxiao teringat ketika Shen Duan menjebak orang tuanya dan bersiap menghadapinya. Tiba-tiba ada orang misterius yang muncul dan membawanya pergi. Beberapa bulan kemudian, Shen Xiu membawanya kembali ke keluarga burung vermilion. Apa sebenarnya yang terjadi selama beberapa bulan dia tersesat? Xiu berkata bahwa segel di tubuhnya bukan hanya untuk menyegel kekuatannya sebagai seorang berdarah campuran. Lalu apa alasannya? Aku akan mencari kakak Xiu. Hanya dia yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Shen Yanxiao merasa gelisah karena firasat buruk muncul di hatinya. Dia terus-menerus merasa bahwa dia telah kehilangan beberapa petunjuk penting yang dapat memecahkan semua misteri di sekitarnya, tetapi dia tidak tahu apa yang telah dia lewatkan. Tepat saat Shen Yanxiao ingin segera menemukan Shen Xiu, seseorang mengetuk pintunya. Xiu dengan anggun berjalan ke meja di belakang layar dan perlahan duduk. Shen Yanxiao yang kebingungan, duduk dan segera mengenakan mantelnya. Ia bahkan tidak sempat memakai sepatunya sebelum ia berlari membuka pintu. Di luar pintu, Tang Nazi yang waspada saat ini berdiri di depan Shen Yanxiao. Di wajahnya yang tampan yang biasanya sembrono, ada ekspresi serius dan takut. Tang Nazi. Shen Yanxiao menatap Tang Nazi yang aneh dengan kepala penuh tanda tanya. Kapan binatang ini menjadi begitu jinak? Xiao Xiao, aku hanya punya 2 kalimat untuk diucapkan kepadamu. Aku akan mengatakannya dengan cepat. Jangan abaikan aku. Tang Nazi takut Shen Yanxiao tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara, jadi dia langsung mengucapkan kata-katanya. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan menatap Tang Nazi yang aneh. Katakan saja, dia tidak menutup pintu untuknya. Tang Nazi menatap sikap tidak normal Shen Yanxiao dengan heran dan buru-buru berkata, besok adalah waktu yang telah kamu dan tetua Wen sepakati. Kamu harus bekerja keras untuk pertarungan besok. Selain itu, Long Fei mengirim seseorang untuk memberitahumu bahwa 7 hari yang telah kamu berikan kepada Duan Hen untuk memulihkan diri, kekuatannya telah pulih ke puncaknya. Kamu harus berhati-hati besok. Oke, aku sudah selesai. Aku pergi. Setelah Tang Nazi mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi, seolah-olah Shen Yanxiao telah berubah menjadi monster. Jam berapa? 7 hari untuk pemulihan. Kapan aku mengatakan itu? Kepergian Tang Nazi yang cepat meninggalkan Shen Yanxiao dengan serangkaian pertanyaan. Mengapa dia merasa tidak mengerti sepatah kata pun yang diucapkan Tang Nazi? Shen Yanxiao mengerutkan kening dan menutup pintu. Dia berbalik dan menatap burung vermilion yang sedang memeluk burung phoenix kecil dan naga mini. Burung vermilion, sudah berapa lama aku tertidur? Burung vermilion memandang Shen Yanxiao, lalu menatap Xiu yang duduk di dekat meja dan berkata perlahan, 10 hari. Petik 2 titik. 10 hari. Mata Shen Yanxiao hampir jatuh. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak sadarkan diri selama 10 hari. Bukankah itu berarti dia tidak bisa mengikuti final pertarungan individu? Jika dia tidak muncul, itu sama saja dengan menyerah. Apakah dia kalah begitu saja dalam pertarungan? Ini sungguh konyol. Tidak, beberapa saat yang lalu, Tang Nazi berkata bahwa dia dan tetua Wen telah sepakat mengenai waktu. Dia masih harus bertarung besok. Selain itu, Duan Hen telah beristirahat selama 7 hari. Apakah sesuatu yang aneh terjadi saat dia tidak sadarkan diri? Dia tidak menyangka bahwa Penatua Wen akan berbaik hati memberinya waktu untuk pulih setelah mengetahui dia tidak sadarkan diri. Bab 1052, Tuan Besar Xiu, Anda telah bekerja keras. 2. Burung vermilion, apa yang sebenarnya terjadi saat aku tidak sadarkan diri? Shen Yanxiao merasa sakit kepala. Mengapa jumlah masalah yang harus ia hadapi semakin bertambah? Burung vermilion berkata perlahan, saat kamu koma, Duan Hen menang melawan Long Fei, tetapi dia juga terluka parah dalam prosesnya. Tetua Wen berdiskusi denganmu untuk menunda pertarungan dan kamu setuju. Karena itu, tunggu, Shen Yanxiao memahami inti permasalahannya. Dia sudah tidak sadarkan diri, jadi bagaimana dia bisa bernegosiasi dengan Penatua Wen? Kamu bilang aku sudah berdiskusi dengan tetua Wen untuk menunda pertarungan. Tapi bukankah aku masih pingsan? Vermilion Bird mengerutkan bibirnya dan menatap Xiu dalam diam. Dia berubah menjadi wujudmu. Shen Yanxiao tiba-tiba merasa seperti tersambar petir. Xiu, berubahlah menjadi penampilannya. Shen Yanxiao langsung terdiam. Dia tampaknya akhirnya mengerti mengapa Tang Nazi begitu aneh ketika melihatnya.
Jika Xiu muncul di hadapan semua orang atas namanya, Shen Yanxiao hampir menangis. Sungguh sangat menyedihkan melihat guru besar Xiu yang terhormat menyamar sebagai seorang gadis kecil. Xiu, Shen Yanxiao menatap Xiu dengan air mata di matanya. Xiu meliriknya, sulit bagimu, Hicks. Xiu yang tidak mau menerima perintah dari siapapun justru berinisiatif untuk melindunginya. Dia benar-benar kagum. Tidak apa-apa, Xiu menggelengkan kepalanya. Shen Yanxiao sungguh berterima kasih atas bantuan Xiu. Jika Xiu tidak membelanya, Sun Never Sets mungkin akan kalah dalam pertarungan. Bahkan jika Duan Hen hanya punya satu napas, dia tetap akan kalah jika Penatua Wen menggendongnya ke atas panggung. Jika mereka kalah dalam pertarungan ini, Sun Never Sets tidak akan mempunyai kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Shen Yanxiao berjalan ke arah Xiu dengan langkah kecil dan duduk dengan tenang. Kau pasti telah menghabiskan banyak energi selama ini. Sekarang setelah aku bangun, aku akan memastikan untuk mengisi kembali energimu. Shen Yanxiao tidak lupa bahwa Xiu harus mengeluarkan banyak energi setiap kali ia memadatkan tubuh fisiknya. Saat ia tidak sadarkan diri, Xiu pasti telah muncul di hadapan orang-orang atas namanya. Jika orang-orang di Sun Never Sets tahu bahwa dia tidak sadarkan diri, kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan kepanikan. Aku menggantikanmu bukan karena pertarungan, kata Xiu enteng. Lalu kenapa? Shen Yanxiao bertingkah seperti bayi yang penasaran. Xiu menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya untuk menyapu Shen Yanxiao. Rambut yang menutupi dadanya langsung berubah menjadi keperakan, dan ekspresi Shen Yanxiao pun langsung berubah. Dia segera berdiri untuk mengambil cermin, dan pantulan dirinya di cermin itu membuatnya terkesiap. Rambut peraknya yang panjang terurai di bahunya dan matanya yang hijau pucat penuh dengan vitalitas. Telinganya yang runcing terekspos dan kulitnya yang putih mulus seperti salju. Aku sudah menjadi peri. Shen Yanxiao menatap dirinya sendiri di cermin dengan kaget. Wajahnya masih sama seperti yang dia kenal, tetapi perubahan kecil membuatnya menyadari betapa miripnya dia dengan siluet Wenya. Dia telah menjadi peri. Xiu menyamar menjadi dirinya bukan karena khawatir dengan perkelahian itu, tetapi karena dia tidak ingin ada yang melihat penampilannya saat ini. Beruntung, saat dia bangun dan membuka pintu, Xiu telah mengubah penampilannya dalam sekejap sehingga dia tidak akan muncul di depan orang lain dalam wujud peri. Kalau dipikir-pikir lagi, betapa mengejutkannya jika seorang manusia tiba-tiba berubah menjadi peri. Bab 1053, Tuan Besar Xiu, Anda telah bekerja keras 3. Meskipun kelima binatang itu tahu tentang garis keturunan elfnya, mungkin tidak mudah untuk menerima bahwa dia tiba-tiba menjadi elf. Xiu melakukan ini demi dirinya. Sebenarnya, Xiu bisa saja meninggalkannya sendirian. Bagaimanapun, mereka menjalin hubungan kerja sama. Xiu hanya berkewajiban untuk memastikan keselamatannya. Sejujurnya, dia tidak perlu melakukan banyak hal untuknya. Namun, dia tetap melakukannya. Shen Yanxiao menatap Xiu. Dia tidak bisa melihat emosi apapun di wajahnya yang seperti gunung es, tetapi dia merasa tenang. Bagaimanapun, tampaknya dia akan mengurus segalanya untuknya. Selain itu, Xiu tidak tampak sedingin sebelumnya. Paling tidak, dia akan mengambil inisiatif untuk memberitahunya beberapa hal dan tidak lagi menunggu pertanyaan dan permintaannya. Xiu, bisakah kau membantuku mengubah penampilanku kembali? Shen Yanxiao menyentuh rambut peraknya. Meskipun warnanya indah, dia tidak berani keluar dan bertemu orang-orang seperti ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiu mengubah Shen Yanxiao kembali ke wujud manusianya. Shen Yanxiao berkedip. Dia semakin merasa bahwa Xiu sangat kuat. Ini bahkan lebih baik daripada topeng penyamaran. Shen Yanxiao berpikir sejenak sebelum duduk di meja dan menatap Xiu. Ibu mengatakan kepadaku bahwa setelah garis keturunan elfku bangkit, aura pertempuran dan sihir dalam tubuhku akan ditekan. Jika demikian, apakah kekuatanku telah menurun? Ulurkan tanganmu, kata Xiu. Shen Yanxiao dengan patuh mengulurkan cakarnya. Telapak tangan Xiu yang sedingin es menyentuh tangannya yang hangat dan kilatan aneh berkelebat di mata Shen Yanxiao. Xiu memeriksa aura pertempuran dan sihir Shen Yanxiao lalu mengerutkan kening. Kekuatanmu saat ini hanya pada level profesional tingkat lanjutan. Tidak mungkin. Shen Yanxiao menunjukkan ekspresi putus asa. Setelah semua kerja keras untuk menjadi ahli kelas 2, Dia benar-benar telah mundur kembali ke profesional tingkat lanjutan.
Dia berkata bahwa aku hanya akan memulihkan kekuatanku ketika aku memelihara sumber kehidupanku hingga tingkat yang sama dengan kekuatan diriku sebagai manusia. Shen Yanxiao menangis. Dia selalu naik dengan kecepatan roket, tetapi tiba-tiba, dia mengalami kemunduran yang sangat besar. Tidak menyenangkan menanggung pukulan psikologis seperti itu. Dia benar, Xiu mengangguk. Tentu saja, dia tahu siapa dia. Tetapi untuk mengolah sumber kehidupan, kita harus pergi ke pohon kehidupan. Pohon kehidupan hanya dapat ditemukan di benua bulan tempat para elf tinggal. Haruskah aku benar-benar pergi? Shen Yanxiao menatap Xiu, tetapi dia ragu-ragu. Jika Xiu ingin memulihkan kekuatannya, dia harus melahap sejumlah besar elemen gelap. Jika dia meninggalkan tanah terlantar, bukankah pemulihannya akan tertunda? Shen Yanxiao merasa bersalah. Selama ini Xiu telah membantunya. Dia merasa sulit untuk menerima jika dia menunda pemulihan Xiu demi kekuatannya sendiri. Terutama ketika dia memikirkan kata-kata Xiu malam itu. Ia baru bisa menemukan tubuhnya setelah kekuatannya pulih sampai batas tertentu. Baru setelah itu ia bisa benar-benar terlahir kembali dan tidak seperti sekarang di mana ia hanya bisa muncul sebagai jiwa. Apa yang kamu khawatirkan? Xiu menatap Shen Yanxiao. Dia biasanya tidak akan ragu untuk meningkatkan kekuatannya. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya, menatap jari-jari ramping Xiu di tangannya. Dia berkata perlahan, aku tidak ingin menunda pencarian tubuhmu. Pasti tidak nyaman baginya berada dalam wujud jiwanya. Xiu juga pasti ingin segera terlahir kembali. Tatapan Xiu saat menatap Shen Yanxiao berubah dan es di matanya tampaknya telah mencair. Bab 1054, Tuan Besar Xiu, Anda telah bekerja keras 4. Tidak. Kamu bisa membawa kristal hitam itu bersamamu, jawab Xiu. Apakah membawa kristal hitam saja sudah cukup? Shen Yanxiao masih ragu. Xiu mengangguk dan berkata, dengan adanya aku di sini, sumber kehidupanmu akan tumbuh lebih cepat. Aku yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Benarkah? Shen Yanxiao masih khawatir. Xiu menatap Shen Yanxiao tanpa bicara. Mata emasnya tampak sedang memikirkan sesuatu saat dia diam-diam menatap matanya. Shen Yanxiao mengalihkan pandangannya karena malu. Entah mengapa, dia tidak berani menatap mata Xiu. Kupikir kalau tidak berhasil, kami bisa membantumu memulihkan kekuatanmu. Bagaimanapun, dengan perlindunganmu, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Semakin cepat kau menemukan tubuhmu, semakin cepat kau akan bebas. Baiklah, dia sebenarnya seorang suci. Dia menjadi orang suci. Anda pasti bercanda. Shen Yanxiao yang selalu menganggap menculik orang sebagai tanggung jawabnya tiba-tiba menjadi orang suci. Dia mengesampingkan kepentingannya sendiri dan mulai mempertimbangkan orang lain. Jika dulu, dia pasti akan mengikat Xiu ke kapal perangnya selamanya. Tapi hari ini, sikapnya seperti berubah total. Shen Yanxiao mengejek dirinya sendiri sebagai perawan Maria sambil menghindari tatapan Xiu. Tidak perlu, kata Xiu perlahan. Apa? Shen Yanxiao terkejut. Jangan khawatirkan aku. Xiu mengangkat tangannya dan meniru tindakan 5 binatang yang menghibur Shen Yanxiao dengan mengusap kepalanya dengan lembut. Tubuh Shen Yanxiao menegang. Dia mengecilkan lehernya dan membiarkan Xiu mengacak-acak rambutnya dengan cara yang agak canggung. Rasanya aneh, namun itu tidak buruk. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia tidak menyadari bahwa senyum telah terbentuk di bibirnya. Vermilion Bird berjongkok di satu sisi dan melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini. Dia merasa pemandangan di depannya mengerikan, terlalu mengerikan. Xiu tidak tinggal terlalu lama. Selama Shen Yanxiao tidak sadarkan diri, dia telah memadatkan tubuhnya hampir setiap hari untuk menutupinya. Sejujurnya, dia telah menghabiskan cukup banyak energi sehingga untuk saat ini, dia tidak bisa tinggal di luar tubuh Shen Yanxiao terlalu lama. Shen Yanxiao bertekad bahwa begitu dia kembali ke Sun Never Sets, dia akan memastikan untuk memberi makan Xiu. Tentu saja, sebelum melakukan hal itu, ia harus memberi makan dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah tidur selama 10 hari, Shen Yanxiao bahkan belum makan sebutir nasi pun dan hampir mati kelaparan. Jika bukan karena fisiknya, dia pasti sudah mati kelaparan saat tidur. Baru saja saat berbicara dengan Xiu, dia tidak merasakan rasa lapar. Namun, segera setelah dia pergi, perut Shen Yanxiao mulai berbunyi. Dia segera mengganti pakaiannya dan menyeret burung vermilion menuruni tangga. Kemudian, dia segera mencari Yan Yu untuk menyiapkan pesta untuknya. Namun,
Saat dia berjalan memasuki aula, 5 binatang yang awalnya tengah asyik mengobrol riang di meja makan tiba-tiba menutup mulut mereka serentak saat melihatnya. "Xiao Xiao, kau di sini." Suara Tang Nazi bergetar. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan Tang Nazi menjadi pucat. Lalu, dia berjalan ke meja dan duduk. "Ah Yu, aku lapar." Shen Yanxiao mengedipkan matanya yang berair dan tanpa malu-malu berpura-pura lucu. 5 binatang itu langsung membatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Harimau yang tersenyum ini tiba-tiba berubah menjadi seekor naga yang kejam sebelum menjadi anak kucing yang menggemaskan. 5 binatang yang telah disiksa secara mental oleh Xiu selama 10 hari merasa sulit menerima perubahan mendadak Shen Yanxiao. Yan Yu berdiri tanpa bersuara dan berjalan menuju dapur di bawah tatapan Shen Yanxiao. Bab 1055, Tuan Besar Xiu, Anda telah bekerja keras. 5. Baru setelah Shen Yanxiao selesai makan, 5 binatang tampaknya telah pulih. Setelah menderita perubahan yang dialami gadis kecil ini selama 10 hari terakhir, dia akhirnya pulih. Melihat Shen Yanxiao yang tampak familiar, mereka berlima akhirnya merasa rileks. Tuhan tahu bahwa 10 hari terakhir hanyalah mimpi buruk. Kemampuan Ah Yu masih yang terbaik. Shen Yanxiao menepuk perutnya yang puas dan mendesah. "Kau baru mengatakan itu sekarang. Selama 10 hari terakhir, kau menolak semua hidangan yang kubawakan untukmu." Tang Nazi mendengus. Karena Shen Yanxiao kembali ke dirinya yang normal, ia secara alami kembali ke cara mereka berinteraksi sebelumnya. "Yah, aku sedang tidak enak badan." Shen Yanxiao tersenyum canggung. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu 5 binatang bahwa dia telah menjadi peri setelah kembali ke Sun Never Sets. Lagi pula, dia tidak suka menyembunyikan apapun dari teman-temannya. Selain Xiu, dia tidak pernah menyembunyikan apapun dari mereka. "Apakah kamu lebih baik sekarang?" 5 binatang masih khawatir tentang Shen Yanxiao. "Jauh lebih baik." Shen Yanxiao mengangguk dan memutuskan untuk mengaku ketika dia kembali ke Sun Never Sets. "Baguslah. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menghadapi pertarungan besok." Li Xiaowei menenangkan diri. Berbicara tentang kompetisi, Shen Yanxiao mengalami sakit kepala lagi. Jika sebelumnya, dia tidak akan merasa tertekan saat berhadapan dengan Duan Hen. Bagaimanapun, dia telah menjadi ahli kelas 2. Bahkan jika dia tidak dapat memanggil binatang hantu, dia dapat dengan mudah menekan Duan Hen. Namun, kekuatannya telah turun kembali ke profesional tingkat lanjutan. Duan Hen adalah seorang profesional tingkat lanjutan dan binatang api merahnya sedikit lebih kuat dari burung vermilion. Dari kemenangan yang pasti menjadi pertarungan yang tidak menguntungkan. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu," kata Shen Yanxiao. "Ada apa?" Melihat Shen Yanxiao telah pulih, mereka berlima sangat senang dan senyum di wajah mereka menjadi lebih cemerlang. "Meskipun aku sudah pulih, kekuatanku hanya pada tingkat profesional tingkat lanjutan." Shen Yanxiao mengumumkan tragedinya. Senyum di wajah mereka hancur berkeping-keping. Profesional tingkat lanjut. Kata itu terdengar agak jauh bagi mereka. Namun, Shen Yanxiao telah mengalami perubahan yang begitu mendadak. 5 binatang merasa tertekan. Selain itu, Red Flame Beast sedang dalam puncak kekuatannya sementara Vermilion terluka. Menabrak. Bagaimana mereka akan bertarung? "Ah Yu, lihatlah Xiao Xiao dan lihat apakah dia merasa tidak enak badan." Qixia langsung meminta Yan Yu untuk mengambil tindakan. Kecepatan kemajuan Shen Yanxiao terlihat jelas bagi semua orang. Kecepatan kemajuannya saja bisa membuat orang takut setengah mati. Tidak pernah ada situasi di mana dia mengalami kemunduran. Terlebih lagi, dia telah langsung mengalami kemunduran dari summoner kelas 2 menjadi profesional tingkat lanjut dalam 10 hari. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Yan Yu melakukan pemeriksaan pada Shen Yanxiao tanpa keraguan, namun tidak ada yang aneh pada dirinya. Shen Yanxiao juga merasa tidak berdaya. Tetapi, tidak ada yang dapat mengubah kenyataan bahwa pertarungan akan segera dimulai. Keesokan harinya, saat matahari bersinar di langit, pertarungan Shen Yanxiao dan Duan Hen akan diadakan di Stadion Twilight City. Pertarungan yang telah tertunda 10 hari akhirnya tiba. Semua orang bertanya-tanya apakah Duan Hen, yang memiliki binatang ajaib yang sedikit lebih kuat, akan memperoleh kemenangan atau apakah Shen Yanxiao, yang lebih kuat secara pribadi, akan mampu menekannya. Di tengah ekspektasi dan tebakan semua orang, final pertarungan individu resmi dimulai.
Bab 1056, Pukulan Menakjubkan 1. Shen Yanxiao dan Duan Hen berjalan ke atas panggung bersama-sama. Yang menemani Shen Yanxiao adalah Vermilion Bird, sedangkan yang berdiri di samping Duan Hen adalah Red Flame Beast. Wujud manusia Red Flame Beast tinggi dan perkasa, seperti Vermilion Bird. Ia memiliki rambut merah panjang dan sepasang mata merah menyala. Namun, dibandingkan dengan Vermilion Bird dalam wujud anak-anaknya, Red Flame Beast tampak sangat tidak terkendali. Ia menyilangkan lengannya dan memandang Vermilion Bird di samping Shen Yanxiao dengan agak arogan. Burung Vermilion, mengapa kau menjadi seperti ini? Aku sangat terkejut. Red Flame Beast menggoda burung Vermilion. Vermilion Bird mencibir. Kaulah yang mengejutkanku. Bukankah kau selalu meremehkan kerjasama dengan manusia? Mengapa kau menandatangani kontrak dengan manusia? Binatang api merah mengerutkan kening dan berkata, hidup ini terlalu panjang dan benua cemerlang terlalu membosankan. Aku hanya ingin bersenang-senang. Vermilion Bird sedikit mengernyit. Meskipun dia sombong secara alami, setelah menandatangani kontrak dengan manusia, dia akan dengan tulus tunduk kepada orang yang telah dipilihnya. Namun, kata-kata Red Flame Beast tampaknya tidak menempatkan Duan Hen di matanya. Sikap ini membuat Vermilion Bird merasa jijik. Sebagai binatang ajaib, setelah mengenali tuannya, ia harus memperlakukan tuannya dengan tulus. Jika tidak setia, mengapa ia menandatangani kontrak dengan manusia? Kau masih saja menyebalkan seperti biasanya, kata Vermilion Bird dengan tidak sopan. Aku tidak keberatan jika kau semakin membenciku. Mungkin setelah aku memanggangmu, kau akan berubah dari benci menjadi takut. Kata-kata Red Flame Beast agak arogan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Vermilion Bird yang terluka. Binatang buas dan binatang roh tidak harmonis sejak awal. Selain itu, dia dan Vermilion Bird adalah binatang api mistis. Sudah lebih dari 1 atau 2 hari sejak mereka tidak menyukai satu sama lain. Kau, Vermilion Bird mendengus. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, binatang-binatang mistis dari kedua belah pihak sudah dipenuhi dengan permusuhan. Para penonton menyaksikan dua binatang mitologi itu bertarung bolak-balik dengan penuh kegembiraan. Jadi ternyata para monster mitologi juga menyimpan banyak dendam di antara mereka. Sepertinya pertarungan ini tidak akan mengecewakan mereka. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat burung Vermilion yang mengamuk. Binatang api merah dan burung Vermilion memang sudah saling kenal lama. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memanggang siapa. Urus saja tuanmu terlebih dahulu. Shen Yanxiao menatap binatang api merah sambil tersenyum tanpa rasa takut. Binatang api merah menyipitkan matanya. Sebagai binatang, jumlah manusia yang telah dibantainya jauh melebihi jumlah iblis yang dibunuhnya. Menandatangani kontrak dengan Duan Hen merupakan pengecualian, tetapi itu tidak berarti manusia lain bisa bersikap tidak terkendali di depannya. Seorang profesional tingkat lanjutan berani memprovokasiku. Manusia, apakah menurutmu kurcaci itu bisa melindungimu? Kerdil, Vermilion Bird sangat marah. Binatang api merah, sebaiknya kau ingat ini. Jika aku tidak menghajarmu hari ini, namaku tidak akan menjadi burung Vermilion mulai sekarang. Burung Vermilion sudah sangat marah karena dia tidak bisa berubah menjadi manusia. Dia tidak menyangka binatang api merah akan bersikap begitu kasar dan langsung menyentuh sisik terbalik burung Vermilion. Namun, kata-kata Red Flame Beast mengejutkan semua orang di tempat itu. Profesional tingkat lanjut, Shen Yanxiao, mustahil. Belum lama ini, mereka menerima berita bahwa dia telah menjadi ahli kelas 2. Jadi bagaimana dia bisa menjadi profesional tingkat lanjut? Semua orang tahu bahwa Duan Hen adalah seorang profesional tingkat lanjutan. Alasan mengapa orang-orang berpikir bahwa Shen Yanxiao dapat menang adalah karena Shen Yanxiao menekan Duan Hen dalam hal kekuatan pribadi. Namun sekarang, ditambah fakta bahwa binatang api merah lebih kuat dari burung Vermilion, jika Shen Yanxiao juga lebih lemah dari Duan Hen. Bab 1057, Pukulan Menakjubkan 2. Untuk sesaat, semua orang mulai bertanya-tanya apakah apa yang dikatakan binatang api merah itu benar. Mereka semua menunggu tanggapan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Aku tidak selemah itu. Aku tidak butuh perlindungan Vermilion Bird. Jadi bagaimana jika aku seorang profesional tingkat lanjutan? Jika kau membiarkan tuanmu dikalahkan olehku, bukankah itu berarti kau tidak mampu? Shen Yanxiao mengakuinya. Semua orang tercengang. Pakar kelas 2 dalam pikiran mereka tiba-tiba telah menjadi profesional tingkat lanjutan.
Bukankah perbedaannya terlalu besar? Mereka semua menunggu Shen Yanxiao memanggil binatang hantu untuk memperluas wawasan mereka. Namun kini, harapan mereka telah pupus. Akibatnya, Shen Yanxiao kini akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat melawan Duan Hen. Dalam hal kekuatan pribadi dan binatang mistis, Duan Hen lebih unggul dalam kedua aspek tersebut. Mereka yang awalnya menaruh harapan pada Shen Yanxiao benar-benar kecewa. Bahkan ekspresi Duan Hen agak aneh. Dia telah memperoleh informasi tentang Shen Yanxiao dari tetua Wen. Ketika dia bertemu dengan Shen Yanxiao di kolam bulan jatuh, dia jelas merasakan aura yang jauh lebih kuat darinya. Itu jelas merupakan kekuatan ahli kelas 2. Namun, aura Shen Yanxiao hari ini jauh lebih lemah. Dia memang berada di level profesional tingkat lanjutan. Baru 10 hari, jadi mengapa kekuatan Shen Yanxiao tiba-tiba menurun? Penatua Wen, yang berdiri di luar, hampir menjadi gila karena kegembiraan. Ketika dia memikirkan bagaimana Shen Yanxiao memiliki penampilan yang angkuh ketika dia tanpa malu-malu berdiskusi dengan Shen Yanxiao untuk menunda pertarungan 10 hari yang lalu, dia sudah marah sampai-sampai dia ingin muntah darah. Namun sekarang, ahli kelas 2 ini entah bagaimana telah menjadi profesional tingkat lanjutan. Bukankah itu pada dasarnya mengumumkan kemenangan Duan Hen? Penatua Wen hampir melompat dan bertepuk tangan. Penantian 10 hari itu benar-benar sepadan. Kau akan segera tahu jika aku tidak kompeten. Binatang api merah menyipitkan matanya dan menatap Shen Yanxiao. Dia seperti binatang buas yang penuh dengan agresi. Aku akan menantikannya. Shen Yanxiao tetap tenang, tetapi suara Vermilion Bird terdengar di benaknya. Aku akan melindungimu. Shen Yanxiao tersenyum. Ketika bel berbunyi, pertarungan antara Duan Hen dan Shen Yanxiao resmi dimulai. Hampir pada saat yang sama, binatang api merah dan burung Vermilion berubah menjadi wujud binatang. Dua binatang besar yang diselimuti api itu membubung ke langit, menerangi seluruh tempat. Dilihat dari jauh, seolah-olah seluruh tempat itu terbakar. Ukuran binatang mistis terlalu besar sehingga panggung kecil seperti ini tidak cukup untuk menampung dua binatang mistis. Oleh karena itu, setelah transformasi mereka, burung Vermilion dan binatang api merah telah mencapai konsensus untuk mengecilkan fisik mereka. Hanya binatang ajaib tingkat mitologi yang bisa mengendalikan fisik mereka dengan bebas. Kedua binatang mistis itu telah mengecilkan tubuh mereka untuk menyesuaikan ukuran panggung, tetapi mereka masih sangat besar. Hanya ada sedikit ruang bagi Shen Yanxiao dan Duan Hen untuk menunjukkan kemampuan mereka di atas panggung. Red Flame Beast adalah binatang ajaib yang hidup di daratan sementara Vermilion Bird adalah binatang ajaib yang terbang. Akan tetapi, ada aturan yang jelas dalam turnamen yang menyatakan bahwa binatang ajaib yang terbang tidak diperbolehkan terbang keluar dari jangkauan arena. Akibatnya, area tempat Vermilion Bird dapat bergerak tampak sangat sempit. Setelah dua binatang mistis itu berubah wujud, mereka melepaskan api ke arah pihak lain pada saat yang sama. Api yang berkobar langsung melahap seluruh panggung. Para penonton gempar. Meski masih agak jauh dari panggung, mereka masih bisa merasakan panas yang menyengat. Bab 1058, Pukulan Menakjubkan 3. Di mana Duan Hen dan Shen Yanxiao. Semua orang menyipitkan mata saat mereka mencoba menemukan kedua kontestan di bawah cahaya api. Ini adalah konfrontasi pertama antara binatang buas mitos dalam turnamen ini. Dan hanya dalam pertarungan seperti itu orang dapat memahami betapa mengerikan kekuatan binatang buas mitos. Meskipun panggung telah ditingkatkan dengan sihir pertahanan tinggi, di bawah nyala api binatang api merah dan burung Vermilion, semua orang dapat dengan jelas mendengar suara retakan di panggung. Jelaslah, api yang dilepaskan oleh dua binatang mistis itu telah jauh melampaui kekuatan pertahanan panggung. Di bawah kobaran api yang mengerikan itu, apalagi manusia, bahkan logam pun akan terbakar hingga meleleh. Jadi, bagaimana keadaan Shen Yanxiao dan Duan Hen? Tiba-tiba, burung Vermilion terbang ke udara dan melayang di atas panggung. Di punggungnya, Shen Yanxiao tiba-tiba duduk. Di atas panggung, Duan Hen duduk di punggung Red Flame Beast dengan busur emas di tangannya. Kedua binatang mistis itu melindungi tuan mereka dengan tubuh mereka pada detik berikutnya agar mereka terhindar dari api. Bagaimana kita bisa bertarung? Meskipun Vermilion Bird bisa terbang, Shen Yanxiao adalah seorang warlock. Dia tidak akan bisa menyentuh Duan Hen dari jarak sejauh itu. Tidak ada yang bodoh. Pemanah dan magus memiliki kemampuan jarak jauh terbaik.
Meskipun Vermilion Bird bisa menghindari konfrontasi langsung dengan Red Flame Beast, itu memberi Duan Hen keunggulan besar dalam pertarungan dengan jangkauannya yang unggul. Pada jarak seperti itu, pertempuran antara dua binatang mistis itu dapat berlanjut, tetapi ada kesenjangan antara kekuatan Duan Hen dan Shen Yanxiao. Pemanah memiliki jangkauan serangan yang luas, dan Duan Hen dapat langsung menunggangi binatang api merah. Sambil mengandalkan pertahanan binatang api merah untuk menghindari serangan burung Vermilion, ia dapat menggunakan busurnya untuk menyerang Shen Yanxiao. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Shen Yanxiao adalah seorang penyihir. Meskipun penyihir dapat mengucapkan kutukan tanpa suara, mereka harus memasuki jarak tertentu untuk melakukannya. Berdasarkan situasi saat ini, mustahil bagi Shen Yanxiao untuk mengucapkan kutukan pada Duan Hen. Jarak di antara mereka langsung menunjukkan perbedaan profesi mereka. Terlebih lagi, binatang api merah lebih kuat dari burung Vermilion. Bahkan jika mereka tidak dapat melawannya secara langsung, mereka dapat membuatnya kelelahan hingga mati dalam pertempuran yang melelahkan. Jika sampai pada titik itu, Shen Yanxiao tetap akan kalah. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Shen Yanxiao akan kalah dalam pertarungan ini. Semua orang di Sun Never Sets tidak bisa menahan rasa gugup terhadap Shen Yanxiao. Namong Mengmeng bahkan lebih cemas. Ada apa dengan guru? Bukankah dia baik-baik saja sebelumnya? Mengapa dia tidak menggunakan pemanggilannya? Namong Mengmeng telah mempelajari kutukan dari Shen Yanxiao, jadi dia secara alami tahu bahwa gurunya adalah ahli kelas 2. Meskipun Shen Yanxiao telah mengakui bahwa dia adalah profesional tingkat lanjutan, dia tidak mempercayainya. Ekspresi lima binatang berubah serius. Xiao Xiao benar-benar seorang profesional tingkat lanjutan. Tang Nazi mengerutkan kening dan berkata dengan susah payah. Bagaimana mungkin? Guru jelas telah naik ke kelas 2. Namong Mengmeng membelalakan matanya, tidak mau mempercayai fakta ini. Kami juga tidak tahu. Xiao Xiao baru memberitahu kami kemarin, tetapi dia tidak mengungkapkan alasan spesifiknya. Senyum malas di wajah Qixia agak memudar. Hasil pertarungan ini tidak terlihat bagus. Penurunan kekuatan Shen Yanxiao terlalu tiba-tiba, dan mereka tidak tahu apa penyebabnya. Bab 1059, Pukulan Menakjubkan 4. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Namong Mengmeng menjadi pucat. Di bawah bimbingan Shen Yanxiao, dia telah menembus ke tingkat penyihir tingkat lanjut. Namun, gurunya telah mundur ke tingkat yang sama dengannya. Bahkan saat itu, Namong Mengmeng tidak memiliki sedikit pun rasa bahagia. Dia hanya khawatir pada Shen Yanxiao dan pada saat yang sama, merasa sakit hati padanya. Gurunya selalu menjadi sosok yang paling kuat dan selalu berjalan di depan orang lain. Sejujurnya, dia tidak tahu betapa terkejutnya dia dengan perubahan mendadak ini. Tidak, terlalu berbahaya untuk terus seperti ini. Binatang api merah itu sudah menyatakan permusuhannya terhadapnya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menderita. Burung Vermilion bukanlah lawan binatang api merah dan orang-orang di kota Twilight semuanya adalah orang jahat. Duan Hen itu pasti tidak akan mengampuni dia. Namong Mengmeng berdiri dengan suara mendesing, ingin bergegas ke atas panggung dengan wajah pucat. Namun, Tang Nazi menekannya. Situasinya mungkin tidak seburuk yang Anda kira. Tenangkan diri dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Jika guruku terluka, siapa yang akan mengganti rugi? Mata Namong Mengmeng memerah karena cemas. Dia lebih suka Shen Yanxiao sembuh daripada mengambil risiko. Bukankah itu hanya perkelahian? Dia akan kembali dan memberitahu Yang Mulia untuk melihat siapa yang berani menindas gurunya. Kelima orang itu terdiam, seperti yang diharapkan dari murid Shen Yanxiao, bahkan sikap protektifnya pun sama. Qixia menghela napas. Melihat Namong Mengmeng yang cemas dan marah, dia berkata, gurumu bukan orang bodoh. Jika tidak ada peluang untuk menang, dia tidak akan datang untuk bertarung. Dia bukan orang bodoh yang akan membanggakan dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Duduklah dulu, kamu selalu percaya pada gurumu. Kali ini, kamu harus percaya bahwa dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namong Mengmeng menggigit bibirnya dan menatap panggung dengan cemas. Di atas panggung, binatang api merah berdiri di sana dan terus-menerus melepaskan api ajaib ke arah burung Vermilion di langit. Kepadatan api itu sungguh tak dapat dipercaya. Burung Vermilion dengan cekatan mengelak di langit dan memanfaatkan ruang terbatasnya secara maksimal. Sambil menghindari serangan binatang api merah berkali-kali, ia juga melebarkan sayapnya dan menyebabkan hujan api turun.
Suhu seluruh tempat meningkat akibat konfrontasi antara dua api. Duduk di atas binatang api merah, Duan Hen menyipitkan matanya dan menarik tali busur. 3 anak panah kemudian melesat ke arah Shen Yanxiao yang berada di punggung burung vermilion. Sekarang, sambil menghindari serangan binatang api merah, burung vermilion harus memastikan bahwa Shen Yanxiao tidak akan terkena serangan Duan Hen. Konsumsi kekuatannya tidak terbayangkan. Guru, bagaimana mungkin kau? Namong Mengmeng menatap 5 binatang buas dengan ragu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Shen Yanxiao tidak memiliki sedikit pun peluang untuk menang. Burung vermilion harus menghadapi serangan dari 2 sisi dan bahkan jika dia adalah binatang buas mistis, dia tidak akan mampu bertahan lama. Sampai sekarang, aku belum menemukan apapun yang tidak bisa dia lakukan. Qixia tersenyum dan menghiburnya. Namong Mengmeng duduk dengan ragu-ragu, tetapi dia masih khawatir. Dia menatap panggung tanpa berkedip. Mirip dengan apa yang dikhawatirkan Namong Mengmeng, semua orang di tempat itu diam-diam berteriak pada pertarungan yang seru ini. Namun, mereka sudah bisa memprediksi hasil pertarungan tersebut. Meskipun kedua belah pihak berimbang, Vermilion Bird harus menanggung tekanan yang jauh lebih besar daripada Red Flame Beast. Koordinasi Duan Hen dengan serangan. Red Flame Beast dapat digambarkan sebagai sempurna, bahkan sampai memaksa Vermilion Bird ke jalan buntu beberapa kali. Bab 1060, Pukulan Menakjubkan, 5. Adapun Shen Yanxiao yang duduk di punggung burung Vermilion, karena jangkauan castingnya yang terbatas, dia tidak dapat berpartisipasi banyak dalam pertarungan sengit ini. Burung Vermilion tidak akan mampu bertahan lama. Kita pasti akan memenangkan pertarungan ini. Para penonton di tempat itu sangat bersemangat. Mereka semua adalah warga kota Twilight, jadi wajar saja jika mereka ingin Duan Hen menang. Untuk lebih menguatkan kepercayaan diri mereka, Shen Yanxiao tidak menyerang sekalipun sejak awal pertarungan. Vermilion Bird secara individu telah menahan begitu banyak serangan, dia mungkin akan segera dikalahkan. Bukankah Shen Yanxiao biasa saja? Beraninya dia membawa 2 binatang mistis ke istana penguasa kota untuk memamerkan kekuatannya. Sungguh lelucon. Dia hanya mengandalkan binatang mistisnya, Vermilion Bird. Tanpa Vermilion Bird, apa yang bisa dilakukan oleh seorang profesional tingkat lanjutan? Kepasifan Shen Yanxiao telah mengundang ejekan sekelompok orang yang suka ikut campur. Orang-orang dari Sun Never Sets yang tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk membalas duduk di satu sisi. Hari ini, semua orang dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua juga berkumpul untuk menyaksikan pertarungan. Ketika mereka mendengar seseorang mengejek Shen Yanxiao, mata para pria berdarah panas itu memerah. Mereka hampir saja menerkam kelompok orang itu untuk menutup mulut mereka. Tuan kota mereka tidak bisa diolok-olok oleh orang lain. Tenanglah, Dulang berteriak dan menenangkan para tentara bayaran yang gelisah. Tapi mereka sudah bertindak terlalu jauh. Magic Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Diamlah, kita harus percaya pada penguasa kota dan tidak terpengaruh oleh pendapat yang tidak relevan. Dulang menatap situasi di atas panggung tanpa berkedip. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat Shen Yanxiao kalah. Dulu, sekarang pun tidak. Dia percaya bahwa Shen Yanxiao akan menemukan jalan menuju kemenangan apapun yang terjadi. Kepercayaan tanpa syarat adalah apa yang seharusnya mereka tunjukkan. Semua orang di Sun Never Sets duduk dengan tenang karena kata-kata Dulang. Mereka diam-diam mengepalkan tangan dan menatap Shen Yanxiao dengan penuh tekad. Itulah tuan kota mereka, kebanggaan abadi mereka. Teruslah berpura-pura. Kurasa orang-orang Sun Never Sets harus pulang malam ini setelah Fantasy Devil City. Menyadari bahwa orang-orang Sun Never Sets sudah tenang, seorang tukang ikut campur mengejek mereka secara terbuka. Benar sekali, kalau mereka tidak bertemu geng di pertandingan pertama, saya khawatir mereka sudah lama kembali. Bukankah begitu? Mereka sungguh sangat beruntung. Tawa mengejek terus terdengar. Orang-orang di Twilight City tidak sabar untuk melihat Shen Yanxiao mempermalukan dirinya sendiri. Di ujung lain tempat, Long Fei dan orang-orang dari Blizzard City juga menonton pertandingan. Dia penuh dengan keraguan dan kekhawatiran atas perubahan Shen Yanxiao. Long Sueyao dengan gugup menggenggam tangannya seolah sedang berdoa untuk Shen Yanxiao. Saya pikir Tuan Kota Shen terlalu sulit untuk menang kali ini. Duduk di sisi mereka, Wuran tidak bisa tidak merasa kasihan pada Shen Yanxiao ketika dia melihat situasi di atas panggung. Mengapa seorang pakar kelas 2 yang sehat mengalami kemunduran menjadi profesional tingkat lanjutan?
Jika Shen Yanxiao masih seorang ahli kelas 2, tidak akan sulit baginya untuk berhadapan dengan Duan Hen. Mari kita lanjutkan menonton. Long Fei mengerutkan kening. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang keganasan binatang api merah. Dalam pertandingan antara dia dan Duan Hen, binatang ajaibnya hampir mati di bawah api beracun binatang api merah. Sejujurnya, itu adalah pengalaman traumatis. Baginya, api berkobar di seluruh panggung. Serangan gabungan Duan Hen dan Red Flame Beast hampir memaksa Vermilion Bird terpojok. Shen Yanxiao duduk di punggung Vermilion Bird dan menyipitkan matanya. Jari-jarinya menyentuh cincin luar angkasanya dan senyum dingin muncul di bibirnya.